Yang Anda maksudkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani ya? Apakah Anda sudah tahu mengapa dia berdoa dan apa yang dia doakan pada saat itu? Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua kesaksian seorang murtadin ya. Dimana ketika dia mengikut Yesus, ada banyak pertanyaan yang muncul kepadanya. Bahkan ada banyak hal tantangan yang dia terima, bukan hanya dari pihak seimannya, tetapi juga dari pihak keluarganya. Nah, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi dia dan dia menjawab secara akurat dan dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Shalom teman-teman, thank you buat komennya. Ini adalah komen dari Kak Dani. Dia komen aku di video aku yang judulnya "Kenalin, saya Ingvi Rizky Ramadan, saya adalah seorang murtadin." Dia menanggapi begini, "Murtad kok bangga mbak, Yesus aja berdoa kepada Tuhan, kok Anda menuhankan Yesus, lucu ya." Thank you buat komennya. Karena Anda tidak tahu, Anda boleh komen seperti itu. Dan tugas saya adalah memberikan informasi. Tetapi ini hanya 3 menit, maka saya harus memberikan informasinya secara singkat saja. Yang Anda maksudkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani ya? Apakah Anda sudah tahu mengapa dia berdoa dan apa yang dia doakan pada saat itu? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan menjadi manusia 100%. Dia Allah 100% dan menjadi manusia 100%. Kok bisa? Kok aneh? Gak mungkin. Mungkin saja. Kan dia adalah Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin dan mustahil bagi manusia. Dia memiliki misi, yaitu menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Maka itu dia menjadi 100% manusia. Sebagai 100% manusia, ketika tiba waktunya dia harus mati di kayu salib, rasanya adalah hancur. Dia tetap merasakan ketakutan sampai keringatnya seperti darah. Dan dia berdoa, apa isi doanya? "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu terjadi atasku." Dia berdoa kepada Bapa. Tetapi di ayat lain, Yesus juga berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bagaimana maksudnya? Dia berdoa pada siapa? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Selain dia berdoa untuk mengatakan perasaannya dia sebagai manusia, manusiawi ya, dia mau mati, dia berdoa. Selain itu dia juga memberikan teladan kepada setiap kita. Kalau ada masalah, kalau kita takut, khawatir, datanglah pada Tuhan untuk berdoa. Itu maksudnya Yesus berdoa. Karena Yesus sebagai manusia tetaplah manusia yang memiliki rasa takut dan gemetar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya, ya di akun TikTok ini. Dan pada malam hari ini saya ingin sharing tentang bertahan menjadi seorang murtadin. Salam para murtadin Indonesia, tetap semangat ya. Jangan pernah kembali kepada apa yang belum kita kenal.
dahulu kala. Sekarang kita telah tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang membangkitkan kita, yang menghidupkan kita, yang mengampuni dosa kita, yang menyelamatkan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebagai seorang murtadin, ya saya merasakan itu berbeda dengan orang yang memang sudah mengenal Tuhan Yesus dari sejak lahir atau dari keluarga Kristen. Misalkan anak saya ini sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah ada di keluarga Kristen. Itu berbeda dengan yang saya alami. Mengapa? Ya karena tidak ada dukungan keluarga pastinya. Yang ada malah dimusuhin. Ada yang dimusuhin secara fisik, juga ada yang secara psikis. Bukan hanya keluarga, tetapi teman-teman, ya, perkumpulan. Mereka ada yang langsung fair-fairan menghina, ada yang lewat cibiran, sindiran, atau kalau orang Jawa bilangnya ngerasani, ngomongin dari belakang ya. Nah, selain itu juga godaan atau pencobaan yang lain, misalkan pasangan hidup. Jarang nih aku mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Udahlah, aku kembali lagi aja ke kepercayaan yang dulu. Jarang pasangan hidup yang seiman. Atau misalkan dinikahi pasangan yang lebih kaya. Terus misalkan juga tidak mendapatkan posisi atau jabatan yang diinginkan, mesti masuk ke kepercayaan yang lalu dulu, kembali lagi, baru dapat posisi atau jabatan atau uang. Ya, hati-hati. Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, bertahan sebagai seorang murtadin bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tangis, banyak perjuangan, ya, banyak doa. Jangan pernah kita putus asa. Jadi apa pelajarannya bagi kita? Ya, dia mengingatkan kita bagaimana kita harus bertahan. Bukan hanya kepada seorang murtadin berlaku pesan ini sebenarnya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita harus bertahan. Sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka ia diselamatkan. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kalau dia jawab tadi masalah doa Yesus, dan juga di mana Yesus di situ takut ya ketika ada juga malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Nah, sebenarnya itu ayat-ayat handal untuk polemikus Muslim untuk menyerang kekristenan. Kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus itu seutuhnya, sekali lagi, seutuhnya dia manusia dan sepenuhnya dia adalah Allah. Dia adalah firman pada mulanya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Namun kenapa dia berdoa, kenapa dia memiliki rasa takut? Saya pernah memberikan satu ilustrasi kepada teman-teman semua, mungkin belum tonton video saya sebelumnya, bahwa ketakutan yang dimiliki oleh Yesus adalah sama seperti halnya, contoh ya, seperti halnya ketika kita melihat rumah kita terbakar dan ada anak kita di dalam rumah yang terbakar itu. Nah, ketika api besar, maka muncul rasa takut kepada kita melihat api itu dan melihat anak kita di dalam rumah itu akan terancam nyawanya. Sekalipun kita takut melihat api itu, maka kita memberanikan diri untuk menyelamatkan anak kita di dalam rumah tersebut yang terbakar itu. Demikian ketakutan yang dimiliki oleh Yesus. Sekalipun maut itu sudah di depan mata, namun dia memberanikan diri untuk menerobos maut itu demi menyelamatkan jiwa-jiwa manusia itu.
Supaya apa? Supaya tidak binasa. Sama halnya ketika kita melihat api di rumah kita besar, rumah kita terbakar, besar apinya, anak kita terancam nyawanya, maka bagaimanapun ketakutan kita, kita harus terobos. Sekalipun kita yang menjadi korbannya, yang penting anak kita diselamatkan. Demikian yang dilakukan oleh Yesus. Demi menggantikan kita dari hukuman itu. Dia menerobos maut itu untuk menyelamatkan kita. Sekalipun nyawanya jadi korban. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, jadi itu contoh yang sederhana supaya kita bisa mengerti juga secara sederhana masalah ketakutan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan langsung berpikir, oh berarti Yesus itu bukan Tuhan dong. Kenapa dia takut? Nah, saya mau katakan bahwa perasaan manusia seutuhnya itu ada. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam doanya seperti yang disampaikan oleh Murtadin ini, dia berkata bahwa kalau boleh cawan ini berlalulah, tetapi yang jadi adalah kehendak Allah. Nah, bukan kehendaknya secara manusia. Itu yang dikatakan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Allah. Dia berbicara dalam kapasitasnya manusia. Tentu yang dibicarakannya kehendak manusia, bukan kehendakku, yang dimana aku ini seutuhnya manusia. Tetapi biarlah kehendak Allah itu sendiri yang terjadi. Jadi itu dia teman-teman, mengingatkan kita memang ya, kalau mengikut Yesus itu bukan sedikit tantangannya. Nah, bukan hanya dari pihak yang berbeda agama saja. Bukan hanya dari pihak keluarga kita. Bahkan ketika orang masuk Kristen, dia mengalami juga kekecewaan terhadap orang-orang Kristen di sana. Yang memang mungkin ada orang-orang tertentu yang agamanya Kristen itu tidak bisa mungkin menjaga perasaan mereka, ya disakitilah mereka oleh orang-orang Kristen. Tapi itu bukan satu hal yang membuat kita putus asa untuk bertahan mengikut Yesus Kristus. Nah, mungkin tidak dapat posisi di Kristen, tidak dapat jabatan di sana, jadi balik lagi ke agama lainnya. Nah, mungkin tidak tahan sakit hati di sana ketika dia datang ke gereja, ada teman-temannya mungkin menyakiti dia juga. Nah, tetapi kita orang Kristen diajarkan bagaimana kita harus memikul salib dan mengikut dia. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.